Pemirsa, dugaan manipulasi data warga belajar dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mencuat di sebuah lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lembaga tersebut diduga melakukan penggelembungan data demi memperoleh keuntungan dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan atau BOP tahun anggaran 2025. Lembaga yang menjadi sorotan adalah PKBM Tunas Mulia dengan NPSN P2960755 yang beralamat di Jalan RD Abdul Fattah, Desa Tapos, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi yang dihimpun pada 27 Februari 2026 dari sejumlah narasumber menyebutkan adanya perbedaan antara laporan administrasi dengan kondisi real di lapangan. Dalam laporan, jumlah warga belajar dan kegiatan pembelajaran tercatat aktif dan berjalan normal sepanjang tahun anggaran 2025. Namun, berdasarkan keterangan sumber, aktivitas pembelajaran diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan muncul dugaan adanya manipulasi atau injeksi data warga belajar untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat BOP, sehingga berdampak pada besaran dana yang dicairkan. Jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan administrasi pendidikan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara. Dana BOP merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi operasional satuan pendidikan non-formal seperti PKBM. Penggunaan dana ini wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manipulasi data peserta didik untuk kepentingan pencairan dana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih apabila terdapat unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka dapat dijerat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 48 Ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pasal 49 Ayat 1, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN atau PAPD. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur tanggung jawab pejabat pengelola anggaran terhadap kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 263 tentang pemalsuan dokumen apabila terdapat manipulasi data atau dokumen administratif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola PKBM Tunas Mulia terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan setempat segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh guna memastikan penggunaan dana BOP berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan keuangan negara. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini.